day. We are going to continue our structure TOEFL skills, and I hope you have done your homework, just like what we have discussed last week. Kita tetap lanjut, no matter what, no matter how. Iya, kita akan tetap lanjutkan materi ini. Harapannya biar bisa segera selesai. Pian, you can share the screen, please. Sudah terlihat? Kurang besar kah? Terlalu besar ya? Oke. No, it's good. Kita kemarin sampai skill 26 ya, teman-teman. Dan sebagai informasi juga untuk teman-teman yang belum bergabung, baru bergabung, yang melewatkan skill 1 sampai skill 26 ini, insya Allah masih bisa diikuti ya dengan cara melihat di teman-teman di timnya core, nama kegiatan kita ini, itu sudah membaginya di YouTube. Jadi teman-teman tinggal mengakses channel YouTube-nya, dan linknya itu ada di profil grup WhatsApp yang teman-teman ikuti di WhatsApp. Silakan nanti dilihat sendiri. Jika nanti teman-teman butuh informasi ataupun aduh saya sudah ketinggalan jauh nih dari skill 1 belum ada, belum paham, nah bisa ikuti karena semua full ada di YouTube itu, di setiap meeting itu videonya selalu diunggah di channel YouTube kita ya. Jadi teman-teman bisa lihat. Baik, kita kemarin di skill 26 dan terakhir kita sudah membahas sampai hari ini kita akan membahas 24-26 bagian correct incorrect dulu. Saya akan bacakan seperti biasa, teman-teman. Nomor 5, 6 sampai 10-nya semua udah kita bahas belum ya, Pian? Kayaknya udah deh. Ya enggak? Kayaknya udah ya. Jadi kita langsung aja exercise skills 24-26 yang correct incorrect. Iya, correct. Ini dia. Ya, oke teman-teman ya. I'm going to read the answer. I may read some sentences like why, what is the mistakes. Tapi kadang-kadang saya langsung aja biar lebih cepat. Kalau nanti ada yang teman-teman ragu, you can just interrupt me. Nanti sampaikan saja, kita bisa diskusi bersama. Tapi kalau sudah aman, ya oke, berarti lanjut lagi gitu ya. Yang paling penting sih sebenarnya kalau correct incorrect ini kita tahu kalau dia incorrectnya kenapa? Itu yang paling penting. Oke, 24-26 number 1 incorrect karena kita berbicara tentang parallel structure ya, teman-teman. Harusnya dia on traveling to exotic location. Nah, verb berikutnya harusnya on dining. Jadi ada traveling, ada dining dan playing. Baru dia sejajar. Sementara dine itu tidak verb ing ya, tidak sejajar dengan traveling dan playing. Makanya dia incorrect. Number 2, correct. Number 3, incorrect. Number 3 itu perbaikannya harusnya what had come before. Harus ada konektor what biar sama dengan what came after the break. Biar dia sejajar. Ya. Oke, number 4, incorrect. Or itu harusnya nor, karena pasangan neither itu bukan or ya. Either itu or, neither itu nor pasangannya. Oke, number 5, incorrect. Karena, nah ini agak sedikit bukan menjebak, tapi memang butuh pengetahuan yang cukup. Semuanya laudable, horrendous itu adjective, teman-teman. Tapi mediocrity itu bukan adjective. Kalau mau kita perbaiki mediocre, ya mediocre. Jadi laudable, mediocre, or horrendous. Baru sejajar sama-sama adjektif semuanya. Dan harusnya teman-teman pasang insting sensitifnya ya. Biasanya yang di kosakata dalam bahasa Inggris yang belakangnya TY, TY, itu biasanya membentuk nomina. Ya, unity, diversity, ya kan?
adversity, university, yang TY-TY itu membentuk nomina. Oleh karena itu, walaupun teman-teman, iya aku nggak tahu nih mediocrity ini apa, tapi curiga, tapi kan TY biasanya unity, itu kan nomina ya. Nah, kita bisa membuat tebakan cerdas. Jadi kalaupun nebak, kita harus nebak cerdas ya. Oleh karena itu kalau able, able kan kita tahu itu nomina ya, teman. Ini ada latihan khususnya loh di TOEFL, makanya Abang suka buku ini karena buku ini tuh ngasih banyak banget. Able itu adjektif, teman-teman. Itu akhiran yang adjektif. Semua yang laudable, edible, pokoknya yang able adjektif. Nah, kita bisa menebak walaupun kita tidak terlalu tahu artinya apa kata tersebut. But we can still guess, make a very good guess. Sama juga dengan ous ya, ous yang horrendous itu juga mysterious ya. Nah, itu kan semuanya membentuk adjektif. So, what I'm trying to say, kita itu tidak harus menghafal sekaku itu per kata atau per istilah, teman-teman. Tapi dengan mengetahui, imbuhan atau akhiran atau awalan ini tuh ternyata membentuk adjektiva atau membentuk nomina. Nah, dengan cara kita mengetahui itu, kita sudah terbantu banyak gitu. Ya, sama dengan ness misalnya, NISS. Itu kan pasti membentuk nomina, ya, usefulness, carelessness, awareness. Nah, kita tahu itu nomina. Tanpa kita harus selalu tahu aware itu apa, use itu apa. Terkadang kita kan nggak tahu tuh. Nah, tapi kita tahu imbuhan itu biasanya membentuk nomina. Itu aja udah sangat bagus, bisa membantu kita. Ya, itu sedikit penjelasan dari Abang. Number 6, incorrect. Harusnya but also, ya. Not only but also tidak dipisah, but also in the afternoon cukup, nggak usah lagi dikasih subjek he. Karena kita hanya perlu menyejajarkan gitu ya. In the morning sama every afternoon ya. Kemudian number 7 correct, number 8 incorrect. Sama, good natured adjective, generous. Nah, tadi yang Abang bilang horrendous, generous, adjective tuh rombongan adjective tiba-tiba helps. Help is a verb, right? It doesn't make sense. Makanya dia incorrect. Kalau mau diperbaiki mungkin always good natured, generous and helpful to you misalnya. Number 9 itu correct. Number 10 correct. Oke, kita lanjut ke 24-26 yang kedua. Untuk multiple choice yang pertama, Truman's Capote in Cold Blood is neither journalistically accurate, ya, karena ada neither, berarti calonnya cuma ada dua, yaitu B dan D. Karena dia ada journalistically, ya udah kita pakai completely, gitu. Accurate, adjective, fictitious, adjective, udah D. Just for your information, In Cold Blood is a very good movie, guys. I think this is an Oscar movie. I don't know if anyone of you has watched this movie. The story is about a journalist. He really wanted to know about a murderer. So there was someone who killed like one family, and he wanted to know why this person killed that family, because that person was sent to the prison, and the journalist, dia sengaja kayak melakukan tindakan kriminal so that he was caught by the police so he could stay together in the jail with the killer because he wanted to know, to dig the story. So he's a very niat banget ya kalau kita siapa Truman Capote ini untuk masuk ke dalam film itu dan masuk penjara gitu. Well, at the end yang bunuh satu keluarga itu tetap dihukum mati, tapi ya dapat cerita. Dan yang main, aduh siapa ya, lupa. Aduh, yang main juga udah meninggal, yang in real life, bunuh diri juga. I don't know, maybe if whether he was inspired by the movie, I don't know. Tapi yang main itu juga udah meninggal. Oke, number 2, intermezzo aja ya. Number 2, vitamin C is necessary for the prevention. Nah, karena prevention itu nomina, berarti juga belakangnya nomina. Gampang aja kan? Jadi jawaban number 2 adalah sebentar Bang, takut salah. Charlie. Prevention and cure of scurvy. Bang, cure itu kan verb, Bang.
Some words in English, hati-hati, dia bentuk nomina dan bentuk verbnya juga bisa sama. Ya, jadi jawabannya adalah Charlie. Bang D, curing kan ing bisa juga Bang untuk ini, dibuat menjadi nomina misalnya ya, menjadi bentuk noun. That's true. Tapi karena dia ada for yang nggak perlu diulang lagi, nah itu yang jadi masalah. Oke? Oke, kita lanjutkan number 3. The answer is delta. Kita hanya perlu menyamakan mencari kesamaan antara heredity dan environment. Sama-sama noun itu saja yang kita butuhkan. Sama-sama noun kita cari kesejajarannya. Makanya jawabannya absolutely delta. Dan nggak usah lagi lihat-lihat yang lain gitu. Number 4, the answer is bravo. Ya, in men than in woman than in men. In women than in men. Nomor 4 B ya. Lanjut, number 5. Sebentar. Number 5, the answer is delta. Karena kita hanya butuh liquefied gas, noun ya, gas, kemudian dry chemical, chemical juga noun. Nah, yang belakangnya jangan watery dong, harusnya juga noun. Nounnya watery apa guys? Of course you know it. Anyone? Ada bisa Water. Iya, water aja, ngapain watery? Watery itu jadinya adjective, jadi nggak sejajar dengan gas dan chemicals. Very good. Number 6, the answer is delta. It's very simple. Both pasangannya N. Emang nggak boleh nggak? Pasangannya sudah pas. Both the Senate and ya, the House of Representatives. Number 7, delta. The prison population in the state now at an all-time high is higher than, kalau mau dibuat diperbaiki, than the prison in any other states misalnya. Ya, biar dia sejajar dengan perbandingannya dengan yang di awal, dengan apa yang dibandingkan. Number 8, the answer is delta. Ini menarik juga. Oral, visual, emotional, ya udah kebetulan sama juga adjektifannya yaitu philosophical. Jadi sama-sama adjektif. Ya, kebetulan AL ya semuanya kebetulan sama. Sejajar harusnya philosophical. Number 9, the answer is bravo, yaitu ya belakangnya sudah to color, to flavor, to fortify, ya depannya to preserve dong. Ngapain jadi tiba-tiba dia for preserving gitu, ya, biar sejajar gitu. Number 10, the bankruptcy may be either voluntary nor, nah udah kena ya, either pasangannya or, udah. Nah, things like this, guys, I emphasize once again. Sometimes you don't really need to understand. If you can understand all, then that will be very good. But this is not our first language, guys. So don't get desperate if you don't. For example, you think, I don't understand. In one sentence, I may only understand like 1 or 2 words, misalnya. Jangan sedih, teman-teman. Ini bukan bahasa kita. Kalau di TOEFL, itu nggak keseluruhan itu nggak harus kita kuasai, kita tahu artinya. But if we know the concept, we know the technique, we can still answer correctly. Ingat ya. Jadi maksud abang abaikan kalau kalimatnya ngejelimet, entah apa artinya, kata yang mungkin baru ketemu dalam kehidupan kita saat kita baca soal, jangan buat kita stres gitu. Selama kita bisa lihat konsep dan apa yang dipermasalahkan, udah abaikan meaningnya. Oke, 126. Number 1 is bravo. Number 2 is the fire is belief, alpha. Number 3 is in Roman numerals, letters of the alphabet are. Ya. Kemudian, jadi jawaban nomor 3 itu bravo, teman-teman. Number 4, the answer is, karena di belakangnya ada or, sudah tahu ada either-nya, tapi ada S-nya. Jadi harusnya S either. Oke? Okay? Number 4 alpha. Lanjut. Number 5. Number 5 ini while language is not. Number 5 is bravo. Karena ada pertentangan
Halo, Bang Lukman. Sorry guys, I think I just Terlempar ya, Bang ya, Lukman. just kayaknya Abang baru kepotong ya, kelempar ya, Pian? Kelempar, kelempar. Iya iya, sorry. Udah ini sekarang udah balik lagi? Sudah balik lagi, Bang. Nomor berapa sih kita? Nomor 7 Hmm, tadi ya? Ya, nomor 7. nomor Itu 6 kayaknya belum deh. nomor 6 ya? Oke, sorry. Oh, berarti Abang tadi ngoceh-ngoceh sendiri nggak ada yang denger Iya, ya? Oke, baiklah. nomor 6 Oke, doang. number 6, the answer is alpha. Karena ada nor, kalau teman-teman ingat conditional itu salah satu yang dibalik ya, should, had, sama were. Nah, nor should it be. Jadi subjeknya dulu baru be-nya di belakang. The answer is alpha. Number 7, the answer is Charlie. Parallel structure, guys, was made, kemudian enlarged and endowed. Jadi kalau mau diperbaiki, nomor 7 itu endowed, ed ya, verb 3 juga. Number 8, the answer is bravo. Kita tidak lihat sequoias, nama pohon raksasa, tapi kita lihatnya the general sermon tree yang singular, tree-nya cuma satu, jadi nggak mungkin pakai are, jadi jawabannya harusnya is reputed. Jangan lihat sequoias ya, karena the largest of all the giant sequoias itu kalau nggak salah skill 2 ya, positif. Dia kayak subjek tapi dia bukan subjek. Subjeknya adalah sermon tree. Salah satu pembuktiannya sederhana. Lihat setelah sequoias dengan verb are reputed ada koma. Nah, dia nggak mungkin subject of the sentence. Berarti subjeknya pasti di depan, yaitu the general sermon tree. Number 9, the answer is delta. Ya, harusnya cukup than bone, cukup tanpa harus ditambahin having. Number 10, the answer is Charlie. Udah jelas lah ya, there are 3. 3 masa pakai is, ya, sudah 3 harusnya there are. Oke. Itu untuk homework-nya. Now we go to skill 27, teman-teman. 27, kita berbicara tentang komparatif dan superlatif. Perbandingan tingkat lebih, kalau abang sih bilangnya gitu, komparatif perbandingan tingkat lebih dan superlatif perbandingan tingkat paling. Namanya super, cara ngingatnya super aja, paling. Oke, kita masuk skill 27. Skill 27 ini juga bisa menjadi masalah ya. Ini bahan yang diujikan di TOEFL itu tentang komparatif. Kita berbicara komparatif dulu. Untuk bentuknya. Biasanya kalau komparatif itu dia pakai hanya ada 2 pilihan. Ditambahin er kalau adjektifnya pendek, dan kalau dia panjang itu dipakaikan more. Belakangnya sama-sama pakai than. Bob is taller than Ron, Sally is more beautiful than Sharon. Nggak akan terjadi Bob is more tall, that's totally wrong. Nah itu kalau dalam abang sering dengar itu kalau orang ngomong seperti itu. Oh, it is the river is more long, nggak bisa. Kalau dia short adjective, automatically harus er. Kalau dia long juga nggak bisa. Sally is more beautiful. Sally is beautifuler, nggak bisa. How many syllables? Beautiful, beautiful. Sudah 3. Udah 3 tuh otomatis pakai more. Walaupun kita nggak apa namanya lazim misalnya kedengarannya. Jadi pastikan kalau dia menjebaknya seperti itu, ya. Itu kalau dia bentuk komparatif. Di bawahnya lagi bentuk superlatif. Kalau bentuk superlatif itu juga 2. Kalau dia short adjective ditambah the dulu, ya, kemudian di belakangnya ditambah est. Jadi Bob is the tallest. Ya, kemudian kalau dia panjang, long adjective baru Sally is the most beautiful. Jadi tetap pakai the, kalau super itu harus ada the, kemudian kalau dia short adjective pakai est, kalau dia longer adjective dia pakai most. Jadinya the most apa gitu. Nah, untuk belakangnya kalau komparatif guys, ingat komparatif itu bandingannya tingkat lebih itu 1:1. Mau satu kelompok dibanding kelompok satu lagi, atau satu orang dibandingkan dengan satu orang lagi, tapi harus 1. Kalau dia sudah 3, itu udah nggak bisa pakai komparatif lagi, makanya muncullah super gitu. Contoh untuk belakangnya kalau dia
sorry, tadi yang komparatif itu pakai than, ya, setelah er atau yang more, kemudian adjektifnya, terus pakai than daripada siapa atau apa gitu, satu-satu. Tapi kalau dia untuk yang super biasanya pakai in, misalnya itu Bob is the tallest in the room, berarti Bob itu dibandingkan dengan seluruh siswa di kelas, kan rame jadinya. Nah, dia yang paling. Terus Sally yang tadinya lebih cantik dari Sharon, sekarang Sally itu paling cantik di mana? Tuh di pesta gitu. Ya. Jadi pastikan kalau dia itu super, perbandingannya harus satu dibandingkan tidak hanya satu ya, tapi lebih dari satu. Kemudian untuk penggunaannya itu tadi ya, ada in, ada of, ada that that apa gitu. Misalnya the spider over there is the largest one that I have ever seen, yang pernah saya temukan gitu, yang pernah saya lihat. Tapi ada juga struktur unik kayak the fastest runner di depan ya, pelari tercepat wins the race misalnya. Oke, kita lihat tabel. Jadi komparatif itu ya, more untuk long adjective, short adjektif pakai er, belakangnya than. Superlatif itu pakai the dulu semuanya. Kemudian untuk long adjective pakai most, kalau dia short adjective pakai est, baru bisa saja in atau of atau that yang di belakangnya. Number one, oxygen is abundanter than nitrogen. Salah. Harusnya perbaikannya apa? More. More abundant. Yes, karena abundant itu udah abundant gitu ya, 3 syllables. Number two, the most appropriate. The direction to the exercise say to choose the most appropriate. Sudah oke ya, karena appropriate itu udah panjang sekali. Number three, the lesson you are studying now is the most important lesson that you will have. Correct, incorrect? Incorrect. Kenapa? Important itu udah pakai est. Important. Ya, cuma itu kah salahnya? Sorry, abang salah nanya. Cuma itu salahnya? Enggak. Guys? Itu aja sih. Bang, ada lagi. Itu aja. Emang ada Ya, lagi? oke. Sebenarnya benar ya, mungkin kalian sudah yang bilang, Bang, kalau udah ngelihat, abang bilang tadi kalau udah ngelihat yang aneh, udah bang, gak usah pikirin yang lain. Sekarang abang yang nyuruh ngeliatin yang lain gitu ya. Abang nggak konsisten. I just want you to analyze this. The most importantest, dia mubazirun guys. Sudahlah importantest dia pakai est, taruhlah misalnya. Lah di depannya pakai most lagi. Double dong. Nah, abang yang ingin abang sampaikan kadang-kadang ada misalnya more longer. Batanghari River is more longer than. Nggak bisa, guys. Bang, akan ingin menekankan. Nggak gitu caranya. Kalau mau menekankan sangat lebih panjang, bisa pakai much longer than. Jadi sudahlah pakai more, belakangnya pakai er lagi, maksudnya sampai double itu jangan kejadian. Itu juga salah ya. Oke, number four, the fashion this year are shorter than and more colorful than they were last year. Number 4 ada masalah? Nggak ada ya, correct. Number 5, the professor indicated that an Anthony's research paper was more long. Ketemu ya. Harusnya longer, karena itu short adjective. Alaska is the coldest than all the states in the United States. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Mana yang incorrectnya? Then. Kan tadi kita sepakat, kalau dia super, nggak then ya, bisa saja in atau of all the states in the United States misalnya. Kemudian number 7, the workers on the day shift are more rested than the workers on the night shift. Number 7, correct. Nah, jujur li teman-teman, honestly, abang tuh kalau ditanya, bang, yang 2 syllables ini loh yang menjadi tantangan, kadang-kadang ada yang ditambahin er, kadang-kadang enggak. Yang jelas nih kalau dia 2 syllables, kalau akhirannya y, itu biasanya ditambah er guys, kalau dia komparatif. Kayak happy, happier, ya. Apalagi, pokoknya yang y itu biasanya dia lazy, lazier. Tapi ada beberapa 2 syllables yang jarang ketemu dia pakai er. Contoh, honest. I am honester. I don't know, I've never heard that. Kalau ikut peraturan yang
kayak happy tadi, dia kan harusnya honester misalnya, tapi enggak, menjadi more honest gitu. Nah, kalau rested, resteder kah di situ gitu ya. Jadi kadang-kadang yang 2 syllables itu kayaknya perlu riset sama-sama deh. Mungkin ada teman-teman nanti ada yang bisa menemukan sesuatu. Jadi 2 syllables itu hati-hati, ada yang pakai er, ada yang pakai more. Itu yang mau Abang kasih tahu. Yang Abang tahu khususnya yang akhiran y ya, tapi y-nya diganti i dulu baru ditambah er. Kayak happy happier, lazy lazier gitu. Oke, number 8. Number 8 itu incorrect ya. Seperti yang Abang bilang tadi, more happier nggak mungkin guys. If you already use er, jangan more lagi. Mubazir, she was happier this morning. Number 9, the answer is correct. Kemudian number 10, no problem. The best and most efficient. The-nya udah bantuin sama the most, jadi nggak diulang lagi the most-nya. Oke. Goodbye 27. Kita lanjut ke 28. Nah, kalau 28 tadi, 28 ini fokusnya adalah penggunaan. Kalau tadi kan bentuk, kalau sekarang penggunaan. Ini yang tadi sudah Abang jelasin sebenarnya. Contoh, the history class is larger than the math class. 1:1, kelas sejarah sama kelas matematika. Mary is more intelligent than Sue. Mary dibandingin sama Sue, 1:1. Ya, itu harus ingat. Sementara kalau dia super, like I said, dia harus dibandingkannya dengan satu dengan banyak. History class in the largest is the largest in the school. Jadi dibandingkan history class itu tidak hanya dengan math, mungkin dengan English class gitu ya, biology class. Jadi perbandingannya banyak. The second one, Mary is the most intelligent of all the students. Nah, Mary tidak hanya dibandingkan dengan Sue, tapi all the students in the class. Itu ya untuk penggunaannya. So the conclusion is comparative is used to compare two equal things. Sama, sejajar, 1:1, sekelompok banding sekelompok gitu. While superlative is used to show which one of many, satu di antara banyak yang paling outstanding dalam hal apapun. Okay, number 1, Harvard is probably the most prestigious university in the United States. Of course, Harvard is compared ya, dibandingkan dengan berbagai universitas di Amerika. Number 2, Rhonda is more hardworking of the class. Nggak bisa. Karena dia dibandingkannya seluruh kelas, harusnya Rhonda is the most hardworking. Baru, karena dibandingkannya dengan yang ramai. Gitu ya. Okay, let's see number 3. The engineers hired this year have more experience than those hired last year. Correct, incorrect? Correct. Correct, nggak ada masalah. Tapi Bang, kok banyak Bang engineers? Ya nggak apa-apa. Jadi kan engineers tahun ini rame tuh dibandingkan pengalamannya, dia lebih berpengalaman dengan yang para engineer yang di hire tahun lalu. Jadi sama bandingannya, sejajar. Number 4, the graduate assistant inform us that the first exam is the most difficult of the two. Nah, ini unik nih. Jawabannya adalah incorrect. Kenapa? Karena yang dibandingkan cuma 2, teman-teman. Ya kan? Of the two. Jadi ya first exam is more difficult than the second exam gitu. Atau the second one, nggak usah pakai paling gitu ya. Oke, kemudian we go to number 5. He bought the more powerful stereo speakers. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Karena dia dibandingkannya dengan he could find yang bisa dia temukan. Berarti kan banyak tuh yang dia cari, ketemu akhirnya yang paling bagus, yang paling powerful. Jadi harusnya the most powerful stereo speakers. Number 6, the afternoon seminar was much more interesting than the morning lecture. Aman ya, dibandingkannya antara seminar dengan kuliah pagi. Number 7, the food in this restaurant is the best of the restaurant we visited last week. Number 7, incorrect. Harusnya the best, harusnya better than, karena kan dibandingkannya cuma 1:1.
Atau misalnya diperbaiki, the food in this restaurant is better than the food in that restaurant. Misalnya bisa seperti itu ya. Oke, kemudian number 8, the plants that have been sitting in the sunny window are far healthier than the other plants. Number 8, teman-teman. Correct, incorrect? Correct. Correct, yes. Jadi kelompok tanaman yang kena paparan sinar matahari di jendela itu jauh lebih baik daripada tanaman yang lain. Gitu. Jadi dia ada perbandingannya juga udah sesuai. Number 9, the photocopies are the darkest that they have ever been. Nggak ada masalah, correct? And then number 10, the last one, itu karena cuma 2, first journal sama second, ya udah harusnya is longer than the second article. Gitu ya. Jadi nggak usah ribet-ribet gitu. Oke, goodbye 28. Let's go to 29. Nah, masih tentang perbandingan ya, teman-teman semua. Tapi ada yang strukturnya yang tidak beraturan atau irregular structure. Sama kayaknya kemarin memang semakin keras dia mencoba, semakin sering dia gagal misalnya. Lebih cepat, lebih baik gitu. Nah, ternyata dalam bahasa Inggris itu ada dan sama. Jadi kayak dalam bahasa Inggris kalau dia di depannya apa, struktur belakangnya apa itu harus sama. Contoh, the harder he tried, the further he fell behind. Ya, jadi ada komparatif the harder pakai the, kemudian the further, kemudian he tried, subject verb, kemudian he fell, subject verb. Ada the more and the merrier kan ya? The more the merrier kan? Nah, semakin ramai, semakin ceria atau semakin meriah. Nah, sama. The older the children are, the more their parents expect. Sama. Jadi pastikan struktur yang kiri sama yang kanan itu sama. The more children you have, the bigger the house you need. Sama. The harder you work, the more you accomplish. The greater the experience, the higher the salary. Kalau di belakangnya noun, ya belakangnya yang satu lagi noun juga gitu. Oke, look at the table. The, ER, sama more, same structure, koma, kemudian the, ER, more, same structure. Boleh nggak Bang, the belakang di depannya the ER, terus belakangnya the more? Ya boleh dong, kan sama. Tergantung dari berapa panjangnya adjektifnya, ya kan? Jadi nggak masalah. Gitu. Oke, let's go. Number 1, the hotter the food is, the harder it is to eat. Nah, Abang aja udah mengoreksinya ya, incorrect ya, harusnya pakai the. Kemudian number 2, the warmer the weather, the greater the attendance. Correct? Sudah aman strukturnya. Kalau di belakangnya nggak apa-apa, itu penjelasan tambahan ya, at the outdoor concert. Number 3, the more you say, the worse the situation will be. Correct, incorrect? Incorrect. Perbaikannya? The worst. The worst-nya itu tingkat super. Kalau tingkat komparatifnya, the worst yang pakai e belakangnya, worse. Ya. Number 4, the more time they have to play, the happier the children are. Number 4, no problem, nggak ada masalah, sama. Setelah the more time, the happier kan sama. Kemudian number 5, the thicker the walls, the noise that come through. Udah, salah. Harusnya the thicker the walls, the less, itu ya, the less the noise that comes through, baru dia rapi. Number 6, if you run faster, the earlier you arrive. Perbaiki. Ada yang bisa perbaiki nggak? The faster you run. Yes, the faster you run, the earlier you'll arrive. Udah. Number 7, the more you use the phone, the higher the bill will be. No problem ya. Number 7. Number 8, the harder you save, the easier it is to win the point. Nggak ada masalah juga. Correct. Number 9, the earliest, aduh, langsung salah dong. Harus the earlier you send your tax forms, the sooner you will receive your refund, dan seterusnya. Number 10, the more people there are at the party, you'll have a good time. Incorrect. Harusnya kalau mau diperbaiki,
The more people there are at the party, the better time, the better time gitu ya kalau mau diperbaiki, the better time you'll have atau you will have. Okay? Fine. 27, 29, homework. And then go on, 27 correct incorrect homework, multiple choice dan written expression juga homework. Dan tentu saja 129 homework. We still have 15 minutes. Shall we go on? I think we can go on. It's not so hard anymore. Trust me. Kita lanjut ya. Nah, kita sekarang fokusnya problems with the verb. Wah, ini actually we go back to the basic, guys. Kita bahasa Inggris itu salah satu keunikannya adalah bentuk verb atau kata kerjanya yang tidak selalu sama. Ada 5 varian bentuk kata kerja dalam bahasa Inggris. Yang pertama, base form. Base form untuk istilah kata kerja dasar, teman-teman. Murni, tanpa ada penambahan S atau ES sekalipun ya, ingat itu. Jadi base form itu kata kerja murni. Kemudian bentuk present. Nah, bentuk present berarti ada penambahan S atau IS. It depends, tergantung subjeknya dulu. Kalau subjeknya orang ketiga tunggal, she, he, it. Nah, baru ketemu kata kerjanya ditambah S atau IS. Tapi berbicara present ya, dalam bentuk tenses present. Nah, kemudian ada lagi istilah present participle, ini udah kita bahas sebelumnya. Kata lain dari verb ing. Kemudian ada bentuk past. Bentuk past itu verb to. Kalau dia regular ditambah ed, ya kalau dia irregular bisa ditambah apapun. Sama dengan past participle. Past participle itu kata lain dari verb 3 gitu. Jadi jangan bingung dengan istilah itu, sebenarnya kita sudah terbiasa. Oke, itu silakan turun lagi, Vian. Kita lihat, nah ini bahkan ada di, kalau teman-teman punya bukunya, itu bisa dilihat lengkap pada latihannya. Kita masuk skill 30 ya. Gunakan have, ya. Setelah have, setelah have, gunakan past participle atau verb 3. Ya, kita berarti berbicara tentang present perfect tense, ya kan? Ya kita tinggal memastikan kalau kemunculan kroni-kroni have, antara lain have, has, having, had, itu kan satu keluarga tuh. Nah, setelah kemunculan 4 varian ini, kita pastikan pasti yang muncul berikutnya adalah kata kerja bentuk ketiga. Kalau dia kebetulan regular, yang artinya hanya ditambah ed, that's easy. Tapi kalau dia ternyata irregular verbs, nah kita harus mencari yang benar bentuk ketiganya apa. Contoh ya, they had walked, yang nggak bisa, harusnya had walked plus ed. We have seen, nggak bisa, harusnya we have seen. He has took, nggak bisa, took itu verb to, harusnya verb 3-nya taken. Kemudian having ate, ya sesudah makan, harusnya having eaten. Kemudian she should have did, nggak bisa, karena did verb to harusnya she should have done. Itu aja yang harus kita pastikan. Kemudian kalau dia ketemu soal misalnya my friend sang, verb 3. Tadi kita kan sudah tahu, nggak mungkin kalau nggak muncul have dan kroni-kroninya itu, have, has, having itu nggak muncul, nggak bisa verb 3. Jadi perbaiki. Bisa saja my friend sang or my friend has sung misalnya. Kemudian he become angry at his friend. Kalau dia bentuknya verb 3 nggak bisa kan, harusnya has become. Kalau dia verbnya verb 2, past tense he became. Kalau dia present tense become juga, kan nggak bisa tadi. Kalau dia she, he, it, become-nya harus ditambah s. Salah juga kan? Nah, jadi he become nggak akan muncul dalam struktur kalimat bahasa Inggris yang benar. The boat sang, nggak bisa. Kalau mau diperbaiki, verb 2, the boat sang. Kalau nggak, has sung. Jadi masalahnya sedikit saja. Pastikan kalau ada have, has, having, had, satu keluarga, pastikan verb yang mengikutinya adalah kata kerja ketiga. Oke, kita lihat soalnya. Number 1, the young girl drank. Nggak bisa dong. Harusnya has drunk. Kalau nggak verb 2, yaitu the young girl drank. Number 2, before she left, she had asked, udah jelas ya, had asked. Number 3, having finished the term paper. Sudah nggak ada masalah, karena having finished verb 3, tambah ed. Number 4, the secretary has broke her typewriter. Correct, incorrect? Incorrect. Harusnya Broken.
Has broken. Number 5, the installer should have completed the task more quickly. Correct, incorrect? Incorrect. Harusnya Completed. completed. Number 6, he has often. Nah, teman-teman, my lecturer yang FT ini kalau dalam pengucapan T-nya luluh ya. Luluh atau luruh sih, Vian? Luluh ya. Oke, di drop gitu. Jadi jangan bacanya he has often, tapi often. Sama dengan mendengarkan. Jangan listen, tapi listen. Ya, biar lebih bagus itu kita mengucapkannya. Oke, balik lagi. He has often become angry during meetings. Korek ya, karena has sama become. Become itu kebetulan become, became, become. Balik lagi. Number 7, she has rarely rode her horse in the park. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Perbaikan? Ridden. Iya, ridden, double D ya, ridden. Correct, bagus. Number 8, having saw. Udah ketahuan, harusnya having seen. Number 9, Tom has thought, nggak ada masalah. Number 10, you might have respond. Perbaikan? Responded. Udah, kan? Makin mudah kan? Makin kesini makin geli-geli aja guys, trust me. Oke, lanjut. 31. By 30, we go to 31. Nah, 31 ini pastikan gunakan present participle, verb ing, ya. Kalau enggak, verb 3. Pastikan ada to be di depannya. Kalau dia continuous tense, pasti ada to be ya kan? Saya sedang makan, I am eating. Nah, kroni-kroninya I am, ada is, ada are, ada was, were, be, been, being. Itu kroni-kroninya. Selain kalau dia bentuk pasif, muncul juga tuh. Tapi diikuti oleh kata kerja ketiga. Karena struktur kalimat pasif, tenses apapun, harus ada kata kerja ketiga di belakangnya. Itu aja sih. We are do, ya nggak bisa. Harusnya we are doing. Kemudian the homework was done, ya harusnya the homework was do, nggak bisa, harusnya was done. Jadi pastikan kalau dia aktif, ya berarti dia present continuous verb ing. Tapi kalau dia bermakna pasif, berarti setelah to be harus verb 3 gitu. Tom is take nggak bisa, harusnya Tom is taken. The book was take nggak bisa, harusnya the book was taken. So the conclusion is untuk skill 31 setelah to be pastikan ada muncul present participle atau verb ing atau past participle verb 3 kalau dia bermakna pasif. Number 1 at 12 Sam is eat. Nggak bisa, harusnya is eating. Ya. Number 2 we are meeting them later today. Nah, hati-hati juga present continuous tense itu bentuk struktur ini bermakna bukan hanya sedang ya, tapi bermakna sesuatu akan dilakukan tapi sudah pasti karena sudah direncanakan. Makanya we are meeting them. Number 3, the message was took. Correct? Incorrect? Incorrect. Should be? Taken. Yeah, was taken. Number 4, being heard was extremely important to him. Yes, no problem. Being heard dari kata hear. Number 5, the Smiths are built their house on the same property that they own in the desert. Correct, incorrect? Incorrect. Should be? Building. Number 6, it had been noticed that some staff members were late. No problem. 7, the report should have been submitted by noon. Correct, incorrect? Incorrect. Should be? Submitted. Number 8, are the two companies merged into one? Incorrect. Should be? Merge. Merge kalau dipasifkan bisa, digabung. Kalau enggak, merging juga bisa kalimat ini ya, bergabung. Number 9, he could be taking, nggak masalah karena sebelum taking ada to be. Number 10, the score information has been duplicated. Ya, harusnya karena dia diduplikasi pasif kata kerja ketiga. Oke, the last skill of the day 32. Setelah will, would, other models use the base form of the verb. Nah, ini juga sering teman-teman kita kadang-kadang lupa. Yang namanya models, will, would, shall, should, can, could, may, might, must. Nah, might, teman-teman, sebagai informasi saja. Kalau yang ketemu GHT di belakang, G-nya di drop juga ya.
Jadi bacanya might. M-A-I-T. Jadi jangan paksain ada G, might gitu, nggak usah. Cukup T-nya, G-nya diluluhkan. Oke, syaratnya setelah models, di sini mau dikasih tahu, harus atau tidak boleh ada bentuk lain selain base form. Kata kerjanya harus kata kerja dasar tanpa ada penambahan apapun. Ya, abang jadi kepikir might tadi. Contoh lainnya cahaya, guys. Ya, jadi jangan like ada G atau kayak ada K-nya. Jadi langsung saja light, L-A-I-T bacanya. That's the correct way how to pronounce it. Oke, the boat will leaving nggak mungkin. Kalau mau, ya will leave. The doctor may arrive, nggak mungkin, nggak boleh. Harusnya may arrive. Kemudian the student must taken, nggak boleh, harusnya must take. Nah, for your information, emang nggak bisa bang kalau misalnya will be leaving. Nggak boleh apa, ing? Ya boleh, tapi kan sebelum leaving ada be. Ya kan? Nah, kalau dia langsung, ini kalau ketemu langsung. Kalau ketemu langsung tanpa perantara antara modals dengan verb, itu harus base form. Itu aja sih kesimpulannya. Oke, let's check the exercise, Fian. Let's go to the question. Number 1, the sales clerk might lower the price. Nggak ada masalah, lower. Number 2, the television movie will finish. Nggak boleh, harusnya will finish, cukup. Number 3, should everyone arrive by 8? Ya, nggak ada masalah. Should arrive. The method for organizing files can be improved. Nggak ada masalah. Nomor 4, tapi bang nggak boleh improve. Boleh, karena kan ada be. Kecuali kalau can improved, langsung ed baru salah. Kalau ini nggak masalah. And then number 5, the machine may clicks off if it is overused. Correct, incorrect? Incorrect. Incorrect. Should be Klik. klik aja setelah may. Number 6, every morning the plants must be watered. Correct? Karena watered itu walaupun dia verb 3 kan ada be, bukan langsung must watered. 7, the houses with ocean views could sell for considerably more. Correct? Could sell, kata kerja dasar. Would anyone like to see that movie? Incorrect ya. Harusnya like-nya nggak usah pakai D, karena would. Number 9, I do not know when it will depart. Correct? She will work on the project only if she can has a full-time secretary. Number 10, correct, incorrect? Incorrect. Harusnya Can have. Have. iya, hati-hati ya, ini sering menjebak nih. Yang menjadi base form bukan has, teman-teman. Have. Has itu seolah have yang ditambahin s, jadinya has. Ingat ya, jadi base form-nya adalah have justru. Has adalah have yang ditambahin s. Itu yang sering kadang-kadang kita masih terbalik. Okay, I think that will be the end of our session today. We learn quite some skills. Dikerjakan PR-nya ya, 30-32, 30-32, dan 1-3-2 plus yang tadi. Nah, cukup sekian untuk hari ini. Again, I keep reminding everyone, if you don't do your exercises, sayang banget. Yang membuat kita jadinya selalu ingat dengan teknik, dengan konsep TOEFL ini adalah dengan mengerjakan latihan atau tugas yang tadi, soal-soal yang belum selesai. Nah, di mana dapatnya biasanya di-share di grup WA kita, sudah dibagi-bagi tuh sama tim. Ada hari ini skill apa saja, itu udah dibagi-bagi dan ada materinya nanti bisa diunduh di grup WA ya. Dan once again, I remind you yang belum dapat ke semua atau yang masih mau ngulang skill-skill yang sudah kita diskusikan, tinggal masuk ke YouTube kita yang dibuat oleh tim. Linknya ada di profil grup WhatsApp kita. Dan teman-teman, just for your information, I think kalau ada yang, if you have some friends or relatives or brothers, sisters or whoever, yang mau gabung, diajak aja, it's okay. Jadi sekalian biar rame, toh kita juga nggak, we have nothing to lose, right? The more the merrier. Dan jauh lebih manfaatnya bisa dirasakan lebih banyak orang kan lebih bagus, ya. Kalau ada yang mau ini, nggak usah nanya lagi sama abang, you can just invite your friends to join our group, or
Kalau misalnya nggak bisa masukin ke grupnya, nanti you can contact some admins, kan ada beberapa admin ya di dalam grup WA-nya. I don't mind, and I believe my team also they'll be very happy for that. Okay. Okay, I think that'll be the end of our session today. 3 o'clock on the dot. Thank you very much for your attention, and see you again in the next meeting. Okay, bye everyone. Terima kasih Bang Lukman. Sama-sama, Sampai Vian. jumpa Thank lagi minggu you. depan. Ya. So, kita tutup, Vian. Yes.